dulu. Yang lain dinyalakan ya kameranya, biar saya sambil lihat masih ngikutin kelasnya atau enggak. Oke, ini saya coba share screen lagi. Oke, tadi kita sudah sampai di bagian soal nomor 4. Ya kan, nomor 4 yang bagian A, kita sudah dapatkan ya, muatan pada kapasitor C3 itu ini namanya, 4 kali 10 pangkat minus 4 coulomb. Kemudian kita lihat yang bagian B. Yang bagian B itu mencari beda potensial di kapasitor C3 atau V3. Nah, ini sudah tahu ya, 100 volt, nggak perlu saya jelaskan. Tadi sudah saya jelaskan di bagian sini. Oke, kita lanjut ke bagian yang C. Next, bagian C adalah mencari energi yang tersimpan pada kapasitor C3 gitu, atau U3 ya. Energi yang tersimpan kita simbolkan sebagai U besar. Persamanya apa nih untuk mencari energi yang tersimpan dalam kapasitor? Yaitu setengah dikali kapasitansi kapasitornya dikali dengan potensialnya kuadrat ya. Berarti kalau kita mau cari energi yang tersimpan pada kapasitor C3, berarti di sini kapasitansi kapasitor C3 dikali potensial yang ada di kapasitor C3-nya, gitu, kuadrat. Oke, berarti kita masukkan ya komponennya, nilai komponennya C3-nya kan 4 kali 10 pangkat minus 6 farad. Sudah kita cari di bagian A, dan potensial pada kapasitor C3 itu 100 volt, gitu, dikuadratkan. Jangan lupa ini dikuadratkan, sehingga kita dapatkan, ini tinggal dihitung aja sih, tinggal matematisnya. Ini masih perhitungan sederhana banget, gitu ya. Jadi, kalian bisa. Jadi, kita dapatkan energi yang tersimpan, itu 2 kali 10 pangkat minus 2 joule di sini. Nah, yang C sudah. Kemudian yang bagian D, itu kita cari dulu, yang bagian itu muatan yang tersimpan pada kapasitor C1, gitu ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat ya rangkaiannya itu dari gambar rangkaian kapasitor di soal nomor 4. Nah, ini kan nih C1 dan C2-nya itu adalah rangkaian seri ya. Rangkaian seri. Jadi kita cari dulu apa namanya? Kapasitansi ekivalen dari rangkaian seri ini, yaitu 1 per kapasitansi seri ya, atau sama dengan 1 per C12 sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. C1-nya berapa? 10 mikrofarad. C2-nya 5 mikrofarad gitu ya. Jadi kita bisa jumlahkan, ini sederhana, masih sederhana ya, penjumlahan pecahan biasa gitu. Jadi sama dengan 3 per 10 mikrofarad. Nah, sampai di sini kita kalikan silang. Jadi C12 itu sama dengan 10 mikrofarad dibagi 3. Sehingga kita dapatkan kapasitansi serinya itu 3,3 mikrofarad. 3,33 mikrofarad gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah mencari kapasitansinya dari rangkaian seri, kita akan menghitung muatannya. Nah, muatannya ya. Dengan apa? Dengan persamaan ini. Ya, kan kita tahu ya. Kapasitansi, kapasitas itu sama dengan muatan dibagi potensialnya gitu. Berarti di sini kalau kita mau cari muatannya, kan muatan seri itu sama dengan kapasitansi seri dikali potensialnya. Tadi kita sudah cari ya, kapasitor serinya yang C12 ini itu 3,33 mikrofarad. Oke, kita masukkan. Kemudian potensialnya, tadi sudah dijelaskan ya, karena di sini potensialnya P-nya itu 10 volt, berarti di sini 100 volt ya, 100 volt. Berarti ini P-nya 100 volt,
Jadi ini 100 volt, P-nya 100 volt. Karena apa? Susunannya paralel, berarti potensialnya sama nilainya. Oke, potensialnya 100 volt kita masukkan di sini ya. Sehingga ini dikonversi ke dalam farad ya, 3,33 kali 10 pangkat minus 6 farad dikali 100 volt sama dengan 3,33 kali 10 pangkat minus 4 coulomb gitu. Oke, ini kan yang muatan seri. Oke, ingat ya tadi yang sudah kita review pada rangkaian seri bahwa rangkaian seri itu muatannya sama. Ya, muatan seri itu sama dengan muatan pada kapasitor 1 sama dengan muatan pada kapasitor 2. Sehingga di sini muatan Q1-nya itu sama dengan 3,33 kali 10 pangkat minus 4 coulomb gitu. Nah, berarti di sini kita sudah tahu ya nilai muatan Q1-nya. Sekarang kita ke bagian yang E, maksud saya. Bagian yang E adalah mencari beda potensial yang ada di kapasitor C1. Nah, ini kita mau cari ya potensialnya. Dengan apa? Dengan ini. Jadi, potensial, ini sama aja rumusnya atau persamaannya itu dari ini ya, kan kapasitansi kapasitor sama dengan muatan dibagi potensial gitu. Berarti kalau mencari potensial, berarti muatan dibagi kapasitansi kapasitornya. Karena mau cari yang potensial di kapasitor P1, berarti ini P1 sama dengan muatan di kapasitor 1 atau Q1 dibagi kapasitansi kapasitor C1-nya. Muatan Q1-nya berapa? Sudah kita cari ya, 3,33 kali 10 pangkat minus 4 coulomb dibagi kapasitansi dari C1-nya itu 10 kali 10 pangkat minus 6 farad. Oke, ini masih sederhana, tinggal matematisnya aja, sehingga kita dapatkan potensialnya ya, pada kapasitor C1 itu sebesar 33,3 volt. Gitu, nilainya. Oke, selanjutnya, ke bagian yang F, nah berarti sini kita mau mencari energi yang tersimpan untuk kapasitor C1. Ini ya, energi yang tersimpan itu setengah dikali kapasitansi kapasitor C1 dikali potensial yang ada di kapasitor C1-nya kuadrat. C setengah, C1-nya berapa? 10 kali 10 pangkat minus 6 farad. Dikali potensial C1-nya yang sudah kita cari 33,3 volt. Ini kuadrat ya, jangan lupa. Oke, selesaikan dulu. Ini kan 10 dibagi 2 ya, sama aja 5 kali 10 pangkat minus 6. 33,3 kuadrat itu hasilnya ini. Nah, ini kita kalikan, nanti kita dapatkan energi yang tersimpan pada kapasitor C1 itu 5,54 kali 10 pangkat minus 3 Joule. Gitu. Nah, ini untuk yang bagian F. Oke, selanjutnya yang bagian G itu muatan yang tersimpan pada kapasitor C2. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya bahwa C1, rangkaian kapasitor C1 dan C2 ini rangkaian seri, berarti muatannya sama. Gitu ya, sama dengan muatan di kapasitor C1. Jadi kita nggak perlu hitung lagi. Yang bagian G, kita sudah tahu nilai muatannya itu 3,33 kali 10 pangkat minus 4 coulomb. Gitu. Next. Oke, kalau gitu kita lanjut. Yang bagian H. Yang bagian H, kita cari dulu potensialnya ya. Potensial yang ada di kapasitor C2. Yang ada di potensial yang ada di kapasitor C2. Berarti ini. C2-nya. Nah, ini tadi kan kita sudah tahu ya. Yang ini P-nya itu 100 volt. Ini kan P totalnya 100 volt ya. Yang ini juga P-nya 100 volt gitu. Nah, berarti di sini karena dia rangkaian seri ya, C1 dan C2, berarti potensial C12 ini sama dengan potensial kapasitor C1 ditambah potensial kapasitor C2 gitu. Karena kita mau cari potensial yang ada di kapasitor C2-nya, sehingga di sini P2 sama dengan
potensial V12 dikurang potensial V1 gitu. Berarti di sini V12-nya berapa? 100 volt kan, dikurang potensial V1-nya 33,3 volt. Yang udah kita cari di ini bagian E ini ya, 33,3 volt. Nah, sehingga kita dapatkan potensial C2-nya yang ada di kapasitor C2-nya itu sebesar 66,7 volt gitu. Kemudian ini sudah, bagian H sudah, selanjutnya ke bagian yang I. Yang I itu menghitung energi dalam untuk kapasitor. Nah, energi dalam sama ya, setengah dikali kapasitansi C2, yaitu 5 kali 10 pangkat minus 6 farad, dikali potensial di kapasitor C2-nya, 66,7 volt. Ini jangan lupa dikuadratkan. Oke, ini setengah dikali 5, 2,5 kali 10 pangkat minus 6, 66,7 dikuadratkan, itu hasilnya ini ya. Ini kita kalikan. Dan ini kita kalikan, sehingga nanti kita dapatkan energi dalam atau energi yang tersimpan pada kapasitor C2-nya itu sebesar 1,11 kali 10 pangkat minus 2 Joule. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke soal nomor 5. Bisa mengikuti? Mungkin saya tanya dulu, jam 3 kalian ada kelas nggak? Halo? Ada. Ada, online atau offline? Online. Oh, online ya. Jadi, oke, kita bahas satu soal lagi ya. Udah jam 14.37, satu soal lagi, kalau gitu. Oke, yang ini. Nah, soal nomor 5 ya. Soal nomor 5, capaiannya itu menghitung kapasitansi kapasitor dengan bahan dielektrik tertentu. Gitu. Jadi di sini ada gambarnya, gambar 4 ya. Nah ini, jadi gambar 4 menunjukkan kapasitor keping sejajar. Ya, keping sejajar nih. Jadi ini kepingnya. Nah ini. Ternyata kapasitor keping sejajar ini ada jarak ya. Jaraknya itu sejauh 2D. Nah, sejauh 2D. Gitu. Dan di dalam kapasitor keping sejajar ini dikasih bahan dielektrik. Ada 3 bahan dielektrik. Yaitu kappa 1, kappa 2, dan kappa 3. Nah, jarak untuk kappa 2 itu sejauh D, dan jarak pada bahan dielektrik kappa 3 itu sejauh D, tapi untuk jarak bahan dielektriknya itu sejauh 2D. Gitu. Paham ya? Kemudian, berarti di sini kan luasnya untuk yang sebelah kiri itu setengah A. Dan untuk yang sebelah kanan ini setengah A. A ini adalah luas. Di mana A itu luasnya 10 kali 10,5 cm kuadrat. Gitu. Kemudian 2D itu sama dengan 7,12 mm. Ini kappa ini adalah konstanta dielektriknya ya. Kappa 1, 21, kappa 2, 42, kappa 3, 58. Yang ditanyakan apa? Berapa sih kapasitansi kapasitornya untuk gambar nomor 4 ini? Oke, kita bahas ya soalnya. Untuk nomor 5 diperhatikan di sini ini agak sedikit berbeda dari soal nomor 1 dan soal nomor 4. Nah, tadi kita sudah berinteraksi ya bahwa kapasitansi kapasitor untuk plat sejajar itu ini rumusnya. Persamaannya ya. Epsilon 0 dikali luas dibagi jaraknya. Nah, kalau kapasitor tersebut dikasih bahan dielektrik, berarti kita masukkan konstanta bahan dielektriknya atau kapanya. Jadi kapasitansi kapasitor sama dengan kappa dikali epsilon 0 dikali luasnya dibagi jarak gitu. Ya ini persamaannya ya ketika kapasitansi kapasitor plat sejajar gitu.
jika diberi bahan dielektrik. Nah, ini plat sejajar ya. Oke. Nah, sekarang kita uraikan satu persatu, karena di sini dikasih 3 bahan dielektrik gitu yang berbeda-beda. Jadi kita uraikan ya satu persatu. Yang kapasitor C1-nya berarti yang ini C1, yang ini C2, yang ini C3 gitu. C1-nya berarti ini ya kapasitor 1 dikali epsilon 0, kemudian luasnya apa? Setengah A ya. Dia setengah A. Setengah A. Kemudian untuk jarak antar platnya, kalau yang kapas 1 itu 2D ya, 2D. Ini 2D. Kemudian untuk yang kapasitor C2 dan C3-nya itu sama, luasnya setengah A dan jaraknya itu sejauh D juga. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, C2 dan C3-nya itu dihubungkan atau dirangkai secara seri gitu, rangkaian seri. Berarti di sini kita cari dulu kapasitansi ekivalen seri dari C2 dan C3, yaitu 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah, sehingga di sini kapasitansi kapasitor C2 3 sama dengan C2 dikali C3 dibagi C2 ditambah C3. Itu ya. Nah, ini nanti ini dikit dulu. Oke, ini udah kita uraikan. Berarti sekarang kita mau menghitung kapasitansi ekivalennya yang C1 dengan C23. Itu kan paralel, berarti kita jumlahkan ya. Di sini kapasitansi ekivalennya C1 ditambah kapasitansi kapasitor C23. Oke, berarti tadi kan sudah kita hitung ya, yang seri itu hasilnya ini. C2 dikali C3 per C2 ditambah C3. Gitu. Nah, di sini kan tadi kita sudah definisikan ya, si C1, C2, dan C3-nya di bagian yang ini. Yang ini. Nah, ini kita substitusi ke persamaan yang ini. Oke, disubstitusi ya. Itu sini. Ini udah saya substitusi. Sekarang saya mau menyederhanakannya gitu. Menyederhanakannya. Ini sama aja ya, sama aja. Oke, kemudian ini kan epsilon 0 itu konstanta ya. A juga, B-nya juga sama gitu nilainya, berarti bisa kita keluarkan di sini. Ya berarti tinggal K2 dibagi 2 dikali K3 dibagi 2. Gitu. Ini saya ubah lebih sederhana aja gitu penulisannya. Jadi ini sama aja juga sebenarnya, cuman lebih disederhanakan lagi bagaimana menuliskannya. Nah, nanti coba kalian cek dan hitung sendiri gitu ya. Nah, kemudian nanti kita dapatkan ini persamaan kapasitansi ekivalennya. Hasilnya ini ya. Nah, epsilon 0 dikali luasnya dibagi 4D, oke, dikali kapas 1 ditambah 2 kali kappa 2 kali kappa 3 dibagi kappa 2 ditambah kappa 3. Ini sudah sederhananya. Gitu. Atau mau menghitung dari sini juga boleh. Kalian udah masukin apa namanya nilai dari masing-masing komponennya di sini juga boleh sama aja. Tapi nanti bakalan lebih banyak gitu ya, lebih ribet. Ini kan udah sederhananya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Ya, ini ya saya tulis lagi persamaannya. Epsilon 0 itu 8,85 kali 10 pangkat itu 12 Coulomb kuadrat per Newton meter. Kemudian luasnya tadi ya 10,5 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Ini diubah ke dalam meter kuadrat ya. Tadi masih dalam satuan sentimeter kuadrat. Dibagi 4 dikali D-nya itu berapa? 3,56 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kappa 1-nya 21, kappa 2-nya 42, kappa 3-nya 58. Nah, ini nanti selesai dulu. Ini udah tinggal matematis saja menurut saya. Ini sudah saya tuliskan ya perhitungannya step by step-nya. Jadi saya hitung dulu yang ini, hasilnya ini. Kemudian dalam bagian ini kita selesaikan, ini hasilnya. Ini coba nanti kalian praktis sendiri itu. Latihan
kalian harus menghitung sendiri biar tahu kendala pada saat saya menghitung itu di bagian mana ketika saya jeda gitu, apa ya, kayak jeda menghitung setelah langkah setelah dari ini selanjutnya diapain lagi ya perhitungannya gitu. Jadi nanti kalian praktis ya latihan untuk menghitung sendiri gitu. Nanti kita dapatkan kapasitansi kapasitornya untuk soal nomor 5 ini sebesar 4,55 kali 10 pangkat minus 11 farad gitu. Ini sudah saya coba hitung dan nggak ada step yang terlewat gitu ya. Ini udah step by step saya sudah berurutan gitu menghitungnya. Kuncinya kalian harus mencoba menghitung sendiri biar tahu kendalanya dalam menghitung itu di mana, di tahap yang mana gitu. Kalau udah dicoba pasti tahu. Nah, ini untuk soal nomor 5. Mungkin sudah cukup ya. Cukup dulu karena kalian juga udah mau ada kelas jam 3 sore. Jam 3 ya. Sekarang udah jam 14.46, 10 menit lagi. Mungkin kita cukupkan dulu untuk tutorial hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Ini soal nomor 6 ya. Cukup jelas, Kak. Cukup jelas kan? Oke, ini soal nomor 6 di screenshot aja ya. Screenshot. Dah. Nah, ini juga sudah. Oke. Sambil menunggu, siapa tahu nanti ada yang bertanya, sebelum kita tutup, terakhir kita dokumentasi dulu ya. Silakan dinyalakan kameranya semuanya, kita dokumentasi. Ini saya panggil ya yang belum menyalakan kameranya. Faiz, Siregar, Anggi, Agustina, Dio, Grace, Wahana, Aldi, Nurul. Ini masih ada di sana nggak? Coba kalau ada di sana, dinyalakan dulu kameranya, kita dokumentasi. Ambil gambar dulu. Sabita, Rohana, Karina, Wicaksono, Aisyah, Sri Meilani, Rizka Fadila, Cynthia, Muhammad, Yesa, Irma, ini nyalakan kameranya. Irma Amelia, Muhammad Andika, Yesa Viola, Dio, Rizka Fadila, Rohana. Maaf Kak, Yesa hadir. Ini tadi nyalain dulu kameranya. Terus Sri Meilani. Ini Rohana ada 2 akun ya. Oke. Ya, kalau kameranya rusak, silakan bisa ngomong di kolom komentar ya. Ada konfirmasi. Oke, ini ada 3 slide ya. Berarti kita ngambil 3 kali. Yang baru join, baru masuk, silakan dinyalakan kameranya, kita ambil gambar. Ada 3 slide, jadi siap-siap aja semuanya. Kalian nggak tahu kan ada di slide yang keberapa. Gitu. Oke, slide yang pertama ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi ya untuk slide yang pertama. 1, 2, 3.
Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. Wait. 1, 2, 3. Ya, baik. Terakhir, sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan atau cukup? Gimana? Cukup? Cukup, Kak, cukup. Cukup. Ya, baik. Kalau sudah cukup, saya tutup ya. Demikian kelas tutorial kita hari ini, pertemuan ke-4 ya, untuk PPB 56. Terima kasih yang sudah hadir di kelas tutorial. Salam kenal buat semuanya. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Terima kasih, Kak.